Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama aku di channel Marsi Calistari yang sebelumnya adalah Marbel Studio. Jadi di video ini aku mau sharing tentang CPNS Kejaksaan tahun 2024. Nah, teman-teman sekalian, aku mohon maaf sebelumnya karena memang di channel YouTube Marbel Studio itu sebenarnya udah banyak banget video-video yang udah aku share, tetapi kebetulan YouTube aku di ban, YouTube aku itu nggak tahu ya, sama YouTube-nya terdeteksi ada spam gitu. Nah, tapi itu aku harus mulai dari awal lagi karena harus ngupload ulang lagi, harus buat video ulang lagi. Nah, by the way, kali ini aku mau share beberapa tahapan yang mau aku ceritain gimana sih ceritanya aku bisa dari lulus SH sampai dengan aku jadi jaksa seperti sekarang. Nah, pertama waktu itu aku udah ngikut tes SKD. Nah, di SKD ini teman-teman sendiri tahu kalau misalkan teman-teman mau lolos di CPNS Kejaksaan, teman-teman harus melewati tes SKD dulu yang terdiri dari TIU, TWK, dan TKP. Masing-masing TIU, TWK, dan TKP ini kan memiliki passing grade. Jadi teman-teman wajib banget untuk melewati passing grade ini. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa tips dari aku biar teman-teman bisa achieve target atau melampaui passing grade ini. Yang pertama kan itu ada TKP. Nah, TKP ini skornya adalah 100, minimum teman-teman wajib 166, TIU 80, dan TWK itu 65. Kalau misalkan aku itu lebih pengerjaannya ke yang mudah dulu baru yang sulit. Yang mudah itu menurut aku TKP karena dia nggak ada nilai 0, minimal adalah 1. Dan setelah teman-teman mengerjakan TKP, teman-teman bisa mengerjakan TWK, dan yang terakhir adalah TIU. Nah, kemudian teman-teman tuh juga wajib banget untuk belajar. Nah, kenapa aku bilang wajib banget untuk belajar? Karena memang kalau nggak belajar kita tuh nggak akan paham makna si TIU, si TKP, dan TWK ini apa nantinya. Nah, setelah itu teman-teman ketika nantinya selesai, itu kan ada live score. Jadi bisa dilihat secara langsung apakah teman-teman itu lewat target atau enggak. Nah, setelah live scoring, kita akan nanti ada pengumuman SKD. Biasanya pengumuman SKD itu adalah 3 kali formasi. Misalnya yang diterima adalah 100 formasi, 100 orang yang akan diterima, berarti yang akan melanjutkan ke SKB adalah 3 kali 100, artinya 300 orang, 300 peringkat. Yang masuk 300 peringkat pertama itu akan lanjut ke SKB. Kemudian untuk SKB ini ada beberapa macam. SKB itu tergantung dari formasi yang teman-teman ambil. Kemudian setelah teman-teman lulus SKD, teman-teman akan dilanjutkan ke SKB. Nah, pada tahap SKB ini teman-teman akan diseleksi berdasarkan formasi yang dipilih. Jadi SKB itu memiliki bobotnya 60%. Nah, sedangkan SKD itu adalah 40%. Kemudian SKB itu kalau misalkan untuk D3, D4, S1, dan Magister atau S2, substansinya itu menggunakan CATBKN, bobotnya itu 50%. Kemudian tes keterampilan atau praktek kerja bobotnya 40%. Jadi dari SKB itu tadi dibagi lagi. Jadi ada CAT SKB sama praktik keterampilan kerja. Kemudian ada tes wawancara bobotnya 10%, tes kesehatan yang sifatnya menggugurkan, biasanya itu ada keterangan MS atau TMS. Kemudian kalau untuk wawancara itu kalau untuk kesehatan itu ada psikotes, kemudian ada kesehatan kejiwaan, itu ada soal-soal MMPI, dan kemudian kesehatan fisik. Nah, selanjutnya untuk yang SMA, substansi jabatan menggunakan CAT, bobotnya itu 50%, kemudian tes wawancara bobotnya 10%, kemudian untuk tes keterampilan atau skill, terdiri dari praktek kerja 25%, tes bela diri atau kesemaptaan berbobot 15%. Nah, selanjutnya ada tes kesehatan hampir sama, ada psikotes, kesehatan kejiwaan, sama kesehatan fisik. Biasanya untuk kesehatan kejiwaan atau kesehatan fisik memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dan juga psikotes. Nah, teman-teman,
Kalau untuk CAT ini, kita biasanya dikasih soal-soal. Nah, soal-soal itu akan kita pelajari sesuai dengan kisi-kisi formasi yang teman-teman ambil. Nah, insya Allah di video selanjutnya aku akan bagiin tips dan trik menjawab SKB CPNS berdasarkan pengalaman aku pribadi, khususnya untuk di formasi jaksa, dan akan aku sharing juga ke teman-teman semua untuk berbagai formasi lainnya seperti formasi tamatan SMA atau tamatan S1 atau D3 lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk setelah teman-teman SKB itu akan pengumuman juga berdasarkan rankingan. Misalnya seperti yang aku contohkan tadi, kan pengkaliannya adalah 3 kali formasi. Nah, ketika kita di formasi yang diterima adalah 100, yang lanjut SKB adalah 300. Nah, 300 ini karena kita dibutuhkan hanya 100, maka yang diambil adalah peringkat 1 sampai 100 aja. 101 sampai ke 300 itu nggak diambil atau dinyatakan kalau misalkan dia MS tidak TMS, berarti dia TMS tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau misalkan MS dia tetap masuk ke perankingan. Nah, teman-teman semuanya, setelah dinyatakan kita lolos SKB, artinya itu kita sudah resmi, bukan sudah resmi ya, sudah lolos dari CPNS Kejaksaan tahun 2024. Tetapi untuk dipanggil atau bekerja di kejaksaannya, kita akan menunggu SK lagi. Oke teman-teman, by the way, untuk teman-teman yang melamar di formasi calon jaksa, aku punya satu ebook yang aku jual di Instagram aku. Teman-teman boleh cek Instagram aku @marslestari, karena di sana udah ada ketentuan-ketentuannya, karena aku tidak menjual itu lewat Shopee ataupun marketplace lainnya. Jadi aku cuman di Instagram atau di TikTok aku aja. Nah, teman-teman bisa follow sosial media aku lainnya untuk kita sharing atau teman-teman mau tanya lebih lanjut. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku. Terima kasih juga yang udah follow aku. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share untuk video-video lainnya.